Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada masa lalu, ketika kerajaan Mataram masih berada dalam masa kejayaannya, ada sebuah desa kecil bernama Dusun Wana yang berada di bawah naungan kerajaan tersebut. Letaknya jauh di dalam hutan belantara, dekat dengan aliran sungai yang dianggap suci oleh penduduk setempat. Orang-orang percaya bahwa sungai tersebut adalah tempat bersemayamnya roh-roh leluhur dan makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Di tengah kejayaan kerajaan, tersiar kabar bahwa seorang dukun sakti bernama Ki Wangsadipa yang dihormati di Dusun Wana telah mempelajari ilmu hitam. Ki Wangsadipa awalnya terkenal sebagai dukun yang bijak dan menolong banyak orang dengan ilmu pengobatan dan doa-doanya. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan terlihat pada dirinya. Ia menjadi sering murung, tertutup, dan jarang berinteraksi dengan warga desa. Desas-desus mulai beredar bahwa Ki Wangsadipa mulai bersekutu dengan makhluk gaib yang disebut Banaspati api berbentuk manusia yang berkeliaran pada malam hari. Warga yang pernah melihatnya menceritakan bahwa makhluk itu adalah penjelmaan dari roh-roh jahat yang dikendalikan oleh Ki Wangsadipa. Banyak yang percaya bahwa Banaspati tersebut diundang melalui ritual gelap yang dilakukan di hutan pada tengah malam. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Jaka mengalami nasib buruk. Ia ditemukan mati di pinggir sungai dengan tubuh yang hangus terbakar, seperti terbakar dari dalam tubuhnya sendiri. Kematiannya menimbulkan ketakutan luar biasa di antara penduduk desa. Mereka menganggap ini adalah ulah Ki Wangsadipa dan Banaspatinya. Masyarakat mulai menghindarinya, takut akan kutukan yang mungkin menimpa siapa saja yang berani mendekati dukun tersebut. Kabar kematian Jaka sampai ke telinga Raja Mataram yang memerintahkan prajuritnya untuk menyelidiki dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi di Dusun Wana. Sang raja tak ingin ada yang mengganggu kedamaian kerajaan, terlebih jika itu berhubungan dengan ilmu hitam yang terlarang. Maka dikirimlah seorang panglima kepercayaan raja, Ki Jagabaya, beserta beberapa prajurit terbaik untuk menyelidiki kabar tersebut. Ki Jagabaya dan pasukannya tiba di Dusun Wana pada suatu malam yang pekat. Warga desa yang ketakutan menceritakan semua yang mereka ketahui tentang Ki Wangsadipa dan Banaspati yang berkeliaran pada malam hari. Salah satu penduduk desa, seorang lelaki tua bernama Pak Rengga, bercerita dengan nada gemetar bahwa Ki Wangsadipa sering terlihat masuk ke hutan saat malam bulan purnama. Malam itu juga, Ki Jagabaya memutuskan untuk menyergap Ki Wangsadipa dengan mengikuti petunjuk dari Pak Rengga. Ia bersama pasukannya memasuki hutan, berbekal obor dan tombak. Namun, suasana di dalam hutan sangat mencekam, angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang menyeret. Lalu samar-samar terlihat sosok bayangan hitam besar yang bergerak di antara pepohonan. Ki Jagabaya mengangkat obornya, dan seketika mereka melihat sosok berapi-api yang menyerupai manusia. Banaspatinya muncul. Sosok itu memancarkan cahaya merah yang membuat bayangan menari-nari di sekelilingnya. Para prajurit segera menghunuskan tombak mereka dan menyerang Banaspati. Tetapi tombak itu hanya menembus udara panas tanpa melukai makhluk tersebut. Ki Jagabaya segera menyadari bahwa makhluk itu tak bisa dilawan dengan senjata biasa. Dia lalu mengingat ajaran gurunya, seorang resi tua yang pernah memberitahunya bahwa hanya dengan doa dan kekuatan hati yang murni, makhluk-makhluk jahat dapat diusir. Ia memejamkan mata dan mulai melantunkan doa yang diajarkan oleh gurunya. Sambil mengucapkan doa-doanya, Ki Jagabaya melihat bahwa cahaya dari tubuh Banaspati perlahan meredup. Banaspatinya meraung marah, dan tiba-tiba dari kegelapan muncul Ki Wangsadipa yang berwajah pucat. Ia memaki dan mengeluarkan tawa menyeramkan, memperingatkan bahwa siapa saja yang mengganggu ritualnya akan menanggung kutukan yang tak berkesudahan. Ki Jagabaya membuka mata, menatap Ki Wangsadipa dengan pandangan penuh tekad. Kau telah melanggar batas-batas manusiawi, Wangsadipa. Ilmu hitam ini telah merusak jiwamu. Atas nama Raja Mataram, aku tak akan membiarkanmu terus menyebarkan kegelapan di negeri ini. Namun, sebelum Ki Jagabaya dapat mendekatinya,
Ki Wangsadipa melemparkan sebuah benda kecil yang tampak seperti keris berlumur darah ke tanah. Seketika itu juga, terdengar raungan keras, dan hutan di sekeliling mereka berubah menjadi tempat yang kelam dan penuh kabut. Suara-suara aneh terdengar di setiap penjuru, seperti jeritan dan rintihan dari makhluk-makhluk tak terlihat. Para prajurit mulai panik. Beberapa di antara mereka merasa tangan mereka dipegang oleh sesuatu yang dingin, sementara yang lain melihat sosok-sosok samar yang melayang di antara pepohonan. Ki Jagabaya berusaha menenangkan pasukannya, lalu melanjutkan doanya. Dengan keteguhan hati, ia melangkah maju mendekati Ki Wangsadipa sambil mengucapkan doa yang semakin keras. Cahaya mulai muncul di sekitar tubuh Ki Jagabaya. Cahaya itu menyilaukan Ki Wangsadipa yang tertawa sinis. Namun matanya perlahan menunjukkan ketakutan yang amat dalam. Ia menyadari bahwa kekuatan doa Ki Jagabaya tak dapat ia lawan. Dalam petikan terakhirnya, Ki Wangsadipa berteriak memanggil Banaspatinya, tetapi makhluk itu malah lenyap tanpa jejak. Tubuh Ki Wangsadipa kemudian tersentak, kaku, dan mulai menghitam seperti arang. Lalu ia runtuh ke tanah menjadi abu yang berterbangan terbawa angin malam. Sejak kejadian itu, Dusun Wana kembali damai. Tetapi warga desa tak akan pernah melupakan malam mencekam tersebut. Hingga kini, penduduk sekitar masih takut untuk mendekati hutan saat malam hari. Mereka percaya bahwa arwah Ki Wangsadipa dan Banaspatinya masih jentayangan. Terperangkap di dalam hutan, menanti jiwa-jiwa yang tersesat untuk dibawa ke dalam kegelapan abadi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.